Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja acaranya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas FMIPA Universitas Pajajaran beserta para pimpinannya, dan yang kami hormati kepada Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan seluruh peserta FMIPA mendengar yang hadir secara daring pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum FMIPA mendengar yang merupakan bagian dari rangkaian Disnatalis ke-67 Fakultas FMIPA Universitas Pajajaran. Kegiatan ini menjadi wadah bagi aktivitas akademik FMIPA untuk mendengar, memahami, dan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar kampus Jatinangor dan Sumedang dengan fokus pada 4 isu utama: lingkungan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pada sesi kali ini kita akan mendalami tema pengembangan obat herbal di industri obat bahan alam yang sangat relevan dengan semangat sains terapan dan inovasi berbasis potensi alam Indonesia. Padahal susunan acara kita pada siang hari ini adalah pertama adalah pembukaan dan sambutan. Yang kedua adalah nanti perkenalan dan pemaparan materi, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian penyerahan sertifikat, penutupan, dan foto bersama. Eh, Mohon maaf, suara saya sudah masuk ya? Sudah, sudah. Oh, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, acara akan dibuka secara resmi oleh Ibu Lucy Satriani. Beliau Wakil Dekan 1. Kepada Ibu Lucy, dengan hormat kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber yang sudah hadir di forum MIPA Mendengar, yaitu Bapak Aji Najihudin, Esfam APT, sebagai apoteker penanggung jawab dan manajer PT Berkah Alam Nusantara, ya, dan juga salah seorang ahli di bidang pengembangan obat bahan alam serta inovasi farmasi herbal. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu peneliti, khususnya di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Pajajaran, para mahasiswa, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul siang hari ini secara daring dalam rangkaian Dies Fakultas MIPA yang ke-67, ya, khususnya pada acara MIPA Mendengar dengan tema yang tentu saja sangat relevan dan juga sangat menginspiratif, ya, yaitu pengembangan obat herbal di industri obat bahan alam. Bapak Ibu serta hadirin yang saya banggakan, tentu saja Fakultas MIPA yang merupakan bagian dari Universitas Pajajaran memiliki komitmen, ya, yang sangat kuat gitu ya untuk pengembangan ilmu dasar khususnya, ya, dan saat ini tentu saja pengembangan ilmu dasar itu harus berorientasi ke hilirisasi dan manfaat yang nyata bagi masyarakat, ya. Khususnya Unpad, salah satu tagline Unpad itu adalah berdampak begitu ya, sehingga eh, tidak ada artinya apabila apa yang kami kembangkan, ya, di universitas ini juga tidak memberikan dampak serta manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan salah satu yang menjadi apa namanya fokus kami begitu, khususnya di Fakultas MIPA ini adalah terkait dengan pengembangan bahan alam gitu ya. Dan mudah-mudahan apa namanya bahan alam ini tentu saja menjadi salah satu pilar utama, ya, untuk mendukung inovasi di sektor obat herbal begitu ya. Dan demikian kami
mendorong ya Bapak Ibu peneliti untuk terus mengembangkan ya penelitian terkait dengan bahan alam dan inovasinya yang apa namanya nanti akan dihilirkan menjadi obat herbal begitu ya. Nah, akan tetapi ya apabila eh, tidak ada sinergi begitu antara apa yang kami kerjakan ya di kampus gitu ya, kemudian dengan apa yang sudah berkembang di luar begitu ya, atau khususnya mungkin di industri ya. Ini mungkin nanti akan ada apa namanya ada gap begitu ya, sehingga kami tidak tahu juga ya apa yang kami lakukan ini mungkin akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas atau tidak. Dan salah satu tujuan forum ini yaitu MIPA mendengar ya, khususnya dalam rangkaian acara Dies Fakultas MIPA ke-60 67 ini ya, kami mengharapkan bahwa eh, apa sebetulnya yang apa namanya yang diperlukan oleh masyarakat, apa juga yang sudah apa namanya dihasilkan dari industri, dan dengan saling mengenal satu dengan yang lain, mudah-mudahan ke depannya akan ada kolaborasi begitu ya, kolaborasi, akan ada sinergi ya, yang tentu saja harapannya ya pada suatu saat nanti dapat dirasakan oleh masyarakat. Itu sebetulnya yang menjadi tujuan utama kami. Dan mudah-mudahan apa namanya melalui kegiatan ini juga ya akan muncul ide-ide baru begitu ya, untuk lebih mengefektifkan bahan alam ya yang aman ya, tetapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan tentu saja mungkin memiliki daya saing ya yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, itu sebetulnya harapannya. Dan melalui kegiatan MIPA mendengar hari ini juga gitu ya, eh, akan terjadi ya pertukaran pengetahuan ya, pengalaman gitu ya, dari Bapak Ibu yang selama ini mungkin sudah apa sekian lama bergelut dengan penelitian terkait dengan bahan alam gitu ya, dengan narasumber atau pihak-pihak lain yang hadir hari ini ya, yang dapat menambah ya kontribusi terhadap pemanfaatan bahan alam ini ya. Nah, semoga diskusi ini ya membawa manfaat, membuka peluang kolaborasi ya, serta memperkuat ya kontribusi Fakultas MIPA ya, khususnya mendukung kemandirian bangsa dalam bidang sains dan teknologi, lebih khusus lagi ya terkait dengan bahan alam ini ya. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia ya, kemudian Bapak Ibu dosen, hadirin semua yang telah hadir di sini ya, sehingga eh, forum MIPA mendengar ini dapat terlaksana dengan baik. Selamat mengikuti diskusi hari ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari diskusi hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy atas sambutannya. Semoga pesan dan arahannya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi melalui sains dan pengabdian masyarakat. Oke, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada sesi hari ini, Bapak Aji Najihudin. Selamat siang, Pak. Siang, Ibu. Iya, izinkan saya share screen untuk oke. Beliau lahir di Garut ya pada tanggal 29 Maret 1989. Kemudian berprofesi sebagai dosen Fakultas MIPA ya di Universitas Garut dan praktisi farmasi yang aktif dalam penelitian serta pemberdayaan masyarakat di bidang herbal dan kesehatan. Kemudian beliau menempuh pendidikan sarjana farmasi di Universitas Garut, kemudian melanjutkan profesi apoteker di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Magister Farmasi dari Universitas Pajajaran
Dalam karirnya, beliau pernah menjadi apoteker penanggung jawab di CV Gentong Mas dan manajer PT Berkah Alam Nusantara yang bergerak di bidang produk herbal dan bahan alam. Kemudian, oke, beliau juga memiliki berbagai penelitian tentang aktivitas antioksidan dan formulasi sediaan herbal, serta aktif memberikan pelatihan pembuatan produk herbal bagi masyarakat dan sekolah kejuruan di Garut. Ya, kemudian, oke, jadi dengan pengalaman tersebut, materi yang akan disampaikan tentu sangat relevan ya dengan tema hari ini, yakini pengembangan obat herbal di industri obat bahan alam. Kepada Bapak Aji Najihudin, Magister Farmasi Apoteker, kami persilahkan kurang lebih 30 menit, Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, para Bapak Ibu dosen, dan juga mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Eh, Sebenarnya saya kaget kemarin dihubungi sama Prof. Hani dan duh mau nolak nggak enak. Jadi ya udah kata saya, tapi kita ngobrol ya Prof, kata saya tuh. Nah, itu yang hari ini mungkin saya akan memberikan beberapa pemahaman yang tentu saja dari sudut pandang saya sebagai praktisi yang ada di lapangan atau di industri obat bahan alam. Kemudian mungkin ya walaupun dari tadi yang dibacakan sip itu saya tuh setengahnya adalah sebagai dosen, mungkin setengahnya sebagai praktisi yang pada satu sudut pandang itu yang akan ada perbedaan. Kalau praktisi itu efektif, efisien, ekonomis, cepatnya menghasilkan uang gitu. Tapi kalau untuk yang dosen atau peneliti itu adalah terstruktur, metodologis. Nah, nanti kita akan coba eh, apa ya? Saya coba sharingkan gitu. Pertemuan itu tuh di sebelah mananya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Izin share screen mungkin ya Bapak Ibu. Maaf, Bapak Aji belum terlihat share screen-nya. Saya coba off video itu takutnya nggak baik. Sudah terlihat belum? Oke, sudah Bapak, sudah terlihat. Baik, sudah terlihat ya Bu, sudah saya selesaikan. Oke, sudah Bapak, silakan Bapak. Baik, izin Bapak Ibu, ini sharing session saja dari sudut pandang yang atau yang kami kerjakan.
Saya ambil tema adalah hilirisasi hasil hasil riset karena ada beberapa juga yang memang nanti eh, merupakan bagian dari hasil riset itu sendiri. Tetapi judul untuk pengembangan saya kedepankan terlebih dahulu agar menjadi eh, poin penting yang nanti kita bisa sama-sama diskusikan. Nah, karena kita berada di ranah obat tradisional atau obat bahan alam, saya akan coba melihat dulu salah satu fenomena yang ini menjadi bagian penting sebagai landasan pada saat kita mengembangkan sebuah obat atau pengobatan yang bersumber dari alam ataupun secara tradisional. Bagi kita yang berada di Pasundan, tentu saja kita memahami ada sebuah cerita rakyat terkait dengan Gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Jadi Gunung Tangkuban Perahu ini saya persingkat saja bahwa ada seorang ibu yang memiliki anak tunggal, anaknya kemudian pergi ke suatu tempat untuk apa dia berkarir mungkin ya Bapak Ibu, kemudian juga dia belajar gitu sehingga meninggalkan ibunya di area Tangkuban Perahu. Nah, kemudian pada saat beberapa tahun yang kemudian anaknya datang kembali ke Tangkuban Parahu, ternyata melihat sosok gadis atau sesosok perempuan yang cantik dan padahal itu adalah ibunya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang moral dan etika, nah itu kan kita bisa lihat bahwa itu sebuah pembelajaran di mana bahwa seorang anak itu tidak boleh mencintai atau misalkan berkeinginan untuk menikahi ibunya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi eh, sebagai saintis mungkin atau sebagai bagian dalam pengembangan obat tradisional, nah ini akan menjadi pertanyaan kenapa ada seorang wanita yang di sana ya, hidup di lingkungan Gunung Tangkuban Perahu gitu ya, memiliki apa ya, memiliki sosok yang awet muda gitu ya. Jadi apakah di sana ada tumbuhan-tumbuhan yang bersifat anti kolagen sebagai kolagen gitu ya atau sebagai antioksidan tinggi sehingga tidak terjadi penuaan dini pada ibunya. Nah, itu sudut pandang yang memang selalu menjadi bagian landasan filosofi dasar pada saat kami mengembangkan uh, obat bahan alam. Kemudian berikutnya adalah tentu saja kita paham juga ada sudut pandang ini ya di Tatar Sunda. Itu adalah Cikaracak Ninggang Batu Laun-laun jadi legok. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang etika moral pendidikan, tentu saja ini adalah sebuah pembelajaran terkait dengan ketekunan gitu ya. Sebuah pembelajaran terkait dengan bagaimana konsistensi kita dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, tapi pada saat kita lihat dari aspek eh, yang lain gitu ya, dari sudut pandang yang lain, nah kita bisa lihat bahwa dari air yang menetes itu sebenarnya adalah bukan air langsung gitu ya, tapi air yang terserap ke dalam tanah, kemudian dia eh, terisi mineral, mineral lalu masuk ke dalam sebuah akar. Nah, sebenarnya tetesan itu adalah tetesan melalui akar. Sehingga akar tetesan dari sana itu bisa eh, melegokkan gitu ya, mencekungkan si batu. Nah, ini kita bisa dekati bahwa di dalam tubuh kita pun ada batu. Nah, apakah pada saat kita menggunakan rebus-rebusan akar ini mampu untuk meluruhkan batu? Nah, batu apa mungkin di kita? Ya, ada batu empedu, ya, ada batu kemih, seperti itu. Jadi ada hal-hal di sudut pandang yang menjadi filosofi pengembangan itu. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan pandemi COVID kemarin terjadi perubahan lifestyle gitu ya Bapak Ibu uh, dari kita terkait dengan pandemi itu sehingga prioritas kita adalah menjaga kesehatan dan keamanan. Nah, nanti ada permasalahan lagi pada saat pandemi ini terjadi border di setiap negara sehingga kita kekurangan pasokan bahan baku obat kimia dan akhirnya kita memilih pada suatu bahan yang memang secara bahan baku dasarnya melimpah di kita. Nah, itu adalah obat tradisional. Nah, sehingga memang ini peluang penting yang harus kita eh, apa ya kita rumuskan, kita diskusikan di kedepannya, entah itu pandemi
jilid kedua, ketiga itu akan ada lagi atau tidak, tetapi seyogianya bahwa kita sudah siap dengan segala risiko yang ada di kemudian hari. Ini mungkin yang Bapak Ibu sudah pahami juga bahwa keanekaragaman kita sangat uh, luas sekali, banyak gitu ya, dari 38.000 spesies dan baru hanya beberapa spesies saja, 200 spesies yang kita gunakan sebagai bahan obat, dan itu pun belum semuanya kita bisa maksimalkan. Nah, tadi dari sisi aspek filsafat, kemudian ternyata hal-hal tersebut didukung dengan beberapa dokumen-dokumen lama Indonesia yang nanti dokumen ini menjadi bagian penting di dalam pengembangan obat bahan alam. Ya, karena mungkin kita harus bisa mentelusur gitu bahwa obat yang dikonsumsi ini memiliki nilai keamanan gitu ya, memiliki nilai khasiat gitu yang sebenarnya secara tradisional sudah digunakan secara turun temurun. Nah, itu sebagai dasar penting gitu di dalam pengembangan obat, karena kalau kalau tidak ya tentu saja kita harus melakukan pengujian-pengujian yang meyakinkan terkait dengan aktivitas-aktivitas ataupun tidak adanya toksisitas yang ada pada obat yang kita kembangkan. Nah, ini ada beberapa dokumen lama, baik itu di Borobudur, di Prambanan gitu ya, kemudian juga ada di Jawa, di Bali gitu ya. Dan manuskrip-manuskrip yang masih sekarang ada dan terus diperbaharui ya. Kemudian ini juga dokumen lama ya, yang memang menjadi bagian bahwa sudah terjadi dokumentasi terkait dengan tanaman-tanaman obat di berbagai tempat di Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah serat Karuh Bab Jampi-Jampi, di mana tercatat sudah 1.734 resep jamu. Kemudian juga ada serat Centini, ya ada 12 jilid yang sudah digunakan pada berbagai macam penyakit pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana cara nenek moyang kita, dan ini pun menjadi bagian nanti sebagai landasan dalam pengembangan bahwa pengobatan itu tentu sajalah dekat dengan alam. Kemudian menggunakan kekuatan intuisi ya, dari tempat tumbuhnya, dari warna tanaman atau rasanya. Misalkan adalah tanaman yang tumbuh di bebatuan itu untuk mengobati penyakit kencing batu. Contoh adalah tempuyung. Untuk mengobati penyakit kuning dipilih yang bertumbuhan kuning seperti temulawak, kemudian bambu kuning. Tumbuhan berwarna merah untuk mengatasi penyakit yang berhubungan dengan darah, contohnya daun ungu untuk mengobati wasir. Di kami juga kemarin memproses kayu secang, Bapak Ibu. Kayu secang ini punya proyeknya Propratu, dan pada saat kami ekstraksi dia berwarna merah. Dan memang Propratu pun melakukan aktivitas pada kelasi di penderita thalassemia. Berarti masih ada hubungan dan ketertelusuran dari sini pun semakin bisa dibuktikan gitu. Kemudian penyakit kencing manis dengan minuman ramuan tumbuhan yang rasanya pahit gitu ya. Jadi karena ada gula di dalam darahnya, maka sebagai anti gula, sebagai anti manisnya adalah ya tentu saja tumbuhan-tumbuhan yang pahit seperti itu. Dan banyak hal terkait dengan. Nah, kemudian setelah itu tentu saja dilakukan penelitian baik oleh Bapak Ibu gitu ya terkait dengan hal-hal yang menjadi uh, pengawal gitu, menjadi dasar pada saat kita memulai suatu riset seperti itu ya. Sehingga kita temukan bahwa temulawak dan kunyit itu mengandung kurkumin yang nanti bisa mempercepat regenerasi pada hati gitu, dan melindungi hati dari pengaruh zat racun yang nanti kita kenal sebagai hepatoprotektor. Nah, ternyata ada teori juga, ini ada teori Doctrine of Signature, itu bahwa Tuhan telah memberikan petunjuk untuk apa tumbuhan itu digunakan. Jadi, kita bisa lihat bahwa pendekatannya adalah kalau misalkan wortel itu digunakan untuk mata, gitu. Karena pada saat kita belah wortel itu seperti irisan retina di mata. Gitu.
Kemudian pada saat kita belah tomat itu seperti jantung ya, lak serambi kiri, biri kanan, biri kiri, serambi kiri gitu ya, pada bagian-bagian itu. Tapi berdasarkan riset pun memang uh, vitamin gitu ya untuk uh, untuk mata ternyata ada di wortel, dan untuk jantung pun ada di tomat. Jadi ada kecocokan. Nah, ini adalah revolusi industri terkait dengan obat tradisional. Itu pada abad ke-7 kita menggunakan istilah jamu gitu ya. Kemudian di tahun-tahun 1900-an itu sudah mulai industri jamu tapi skala kecil, kemudian mulai pesat di 1970. Ya, industri jamu mulai tumbuh dengan pesat gitu ya, dan sampai sekarang menjadi bagian penting di dalam uh, industri yang menyediakan alternatif pengobatan bagi masyarakat. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat gitu, kita perbandingkan antara obat kimia dan obat bahan alam. Nah, jadi obat kimia ini jadi obat kimia ini kita pernah mau berencana untuk mandiri dari segi bahan baku obat, gitu ya. Akan tetapi memang kita lemah di sisi sektor industri petrokimianya. Jadi kita masih lemah di sisi penyedia bahan baku terkait dengan obat kimia ini, sehingga obat kimia ini bahan bakunya masih mengandalkan dari luar negeri. Nah, industri-industri farmasi yang ada di kita yang membeli bahan baku dari luar negeri, ya mengekspor, kemudian eh, dibuatlah di kita. Sedangkan kelebihan dari industri obat bahan alam adalah bahan bakunya ya siapa ya, petani, pengepul gitu ya, atau bandar gitu yang memang mengkoleksi, mengumpulkan tanaman obat. Nanti dari tanaman obat itu ada satu industri yang disebut dengan industri ekstrak bahan alam. Industri ini tugasnya adalah mengekstraksi Bapak Ibu terkait dengan bahan-bahan alam sehingga dihasilkan suatu bahan baku untuk obat tradisional yang mungkin nanti ke depannya si IEBA ini menjual bahan bakunya ke industri farmasi manufaktur ya, yang kita sebut dengan IOT gitu, industri obat tradisional, atau UKOT, usaha kecil obat tradisional. Nah, dari obat tradisional ini nanti akan lepas ke pasar gitu ya. Jadi dari petani kemudian masuk ke industri ekstrak bahan alam. Industri ekstrak bahan alam akan menghasilkan ekstrak. Nah, nanti dokumennya adalah Certificate of Analysis. Dari dokumen dan bahan baku itu kemudian masuk ke perusahaan berikutnya untuk dimanufaktur, dibuat sediaan kapsul, sediaan apakah cair gitu ya, apa sediaan serbuk instan gitu. Kemudian nanti didaftarkan izin edarnya, kemudian dipasarkan. Nah, PT Berkah Alam ini memiliki dua industri itu, industri ekstrak bahan alamnya dan usaha kecil obat tradisionalnya. Jadi kami itu bisa memproduksi ekstraknya, dan juga dari ekstrak itu kami bisa memproduksi menjadi bentuk sediaan. Nah, sebenarnya kami itu terlahir itu di 2015 gitu. Tetapi di 2015 kami sebagai industri ekstrak bahan alam sudah lebih dari 200 herbal yang kami proses ya, menjadikan ekstrak, baik itu powder dalam bentuk serbuk, dalam bentuk liquid, atau dalam bentuk ekstrak yang terpurifikasi. Nah, akan tetapi memang dari segi bisnis, karena bisnisnya adalah B2B, kita susah gitu untuk men-treat pasar yang ada gitu. Jadi kami sangat ketergantungan sekali dengan industri-industri lain yang pesan bahan baku ke kami. Sehingga nanti di kemudian hari pada tahun 2021 2022 kami mengembangkan sektor hilirnya, yaitu adalah usaha kecil obat tradisional yang dapat membuat produk farmasi dari ekstrak yang kami buat. Jadi kami menyuplai ke perusahaan orang lain, dan ekstrak kami pun disuplai ke perusahaan kami sendiri. Nah, ini adalah terkait dengan legalitasnya, baik itu sertifikat CPOTB dan juga sertifikasi halal yang ada di kami. Nah, kalau kita lihat dari segi riset, mungkin seperti ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan gitu ya, sehingga nanti dihasilkanlah suatu isolat gitu ya, senyawa aktif
yang memang tingkat kemurnian. Jadi dari mulai ekstrak, kemudian difraksinasi, kemudian disubfraksi gitu, sehingga nanti dilakukan karakterisasi dan identifikasi baik itu secara struktur ataupun nanti secara aktivitas sehingga didapatkanlah senyawa aktif. Nah, akan tetapi memang untuk mencapai ini butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah, nanti akan berbeda pendekatannya kalau kita mau mengembangkan obat bahan alam. Jadi obat bahan alam itu di awal sebelum 2015 itu masih bisa dengan menggiling. Jadi pada saat misalkan kita lihat ada kulit manggis dalam kapsul, maka itu adalah kulit manggis yang digiling. Digiling hasil pengeringan, kemudian digiling, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Tapi regulasi itu terus berubah gitu ya, karena untuk meminimalkan resiko-resiko yang nanti bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga dari penggilingan itu kemudian masuk ke tahap ekstraksi gitu ya. Jadi nanti diharuskan adanya satu unit usaha yang disebut dengan IHBA tadi ya, industri ekstrak bahan alam. Nah, nanti meningkat lagi gitu ya. Teknologi ekstraksinya harus selektif gitu. Kemudian ekstraksinya dan vaksinasi gitu. Boleh sampai ke vaksinasi. Kemudian nanti ada ekstrak dan vaksinasi yang dipandu oleh uji aktivitas. Nanti masuknya ke dalam kategori yang disebut dengan obat herbal terstandar gitu ya, yang memang secara praklinis itu nanti dibuktikan dari hasil-hasil uji. Nah, akan tetapi pada saat si ekstrak atau fraksi ini kita buatkan dalam bentuk isolat, ya dalam murni gitu atau sintesis organik, maka itu sudah tidak masuk ke dalam obat bahan alam. Jadi dia kategorinya akan masuk ke dalam obat bahan kimia. Nah, ini adalah terkait dengan proses ekstraksi di kami, ya. Raw material tadi saya sudah jelaskan bahwa kami dapat dari petani, dari kebun kami sendiri, dan juga dari supplier, ya, bandar. Ya, 70% kami masih dapat di area Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu. Karena budaya mereka dalam mengumpulkan, gitu ya, kemudian menanam masih kental, gitu. Masih menjadi hal yang menjadi aktivitas, gitu. Sedangkan kalau di Jawa Barat, kami sulit untuk menemukannya karena sudah kebanyakan beralih di palawija. Nah, sehingga kami masih terus berupaya agar memang Jawa Barat sendiri bisa mampu untuk memberikan kontribusi yang besar terkait dengan masuknya bahan baku uh, untuk dibuat sebagai ekstraknya. Kemudian dari sana tentu saja kami lakukan proses. Kalau ternyata yang datangnya rimpang, kami lakukan pencucian gitu ya. Kemudian eh, di slice ya, diiris tipis gitu, kemudian kami keringkan. Gitu. Nah, tetapi proses itu kalau misalkan semua produknya dilakukan, tentu saja akan menyita banyak tenaga, waktu gitu dan energi, sehingga memang supplier-supplier kami, vendor-vendor bahan baku kami ajarkan gitu ya terkait bagaimana cara penanganan awal gitu dari mulai sortasi basah, sortasi kering gitu ya. Kemudian bagaimana cara nanti penggilingan gitu, kemudian packing, penyimpanan dan lain sebagainya, sehingga pada saat datang ke kami itu adalah betul-betul bahan baku yang sudah dikatakan sebagai simplisia, sehingga nanti kami tinggal preparasi saja, kemudian nanti kami maserasi. Nah, maserasinya dengan menggunakan dua pelarut. Pelarutnya adalah air atau etanol gitu ya yang diperbolehkan karena ini untuk kebutuhan obat dan dikonsumsi. Nah, kemudian di maserasi di kami ada kapasitas 1 ton, kemudian ada 2 ton dan juga ada 3 ton untuk kapasitas maserasi plus pengadukannya dan bisa dihangatkan gitu ya karena double jacket untuk tempat maserasinya. Kemudian setelah itu dievaporasi. Setelah dievaporasi eh, ekstrak atau hasil maserat dari hasil EPAP itu sudah kental, sehingga kita tambahkan filler gitu ya. Memang ada yang mau murni, tetapi kebanyakan adalah ditambahkan filler atau pengisi. Pengisinya itu bisa amilomidis, ya. Kemudian ada maltodextrin, kemudian ada saharum lactis. Gitu. Tergantung dari order yang datang ke kami. Kemudian kami lakukan pengeringan dengan menggunakan oven dan dehidrator ya pada suhu yang terkontrol. Kemudian dari hasil pengeringan itu masih akan kita dapatkan granul atau bongkahan-bongkahan dari ekstraknya, kemudian kami giling, setelah itu kami ayak, setelah diayak jadilah menjadi produk ekstrak kering gitu ya yang dalam bentuk serbuk.
Itu proses yang dilakukan. Kalau misalkan ternyata mau pure, apakah bisa? Bisa, tetapi memang hasil yang dihasilkan, Bapak Ibu tahu bahwa rendemen itu jarang sekali yang memang di angka lebih dari 40%. Nah, kemudian ini berbicara ekstrak, tentu saja ada quality controlnya yang kami lakukan ya, dari mulai kita mengacu pada referensi yang direferensikan oleh pemerintah, baik itu Pharmacope Herbal, kemudian Materia Medica, kemudian kita ada identifikasi raw material gitu ya, bahwa eh, bahan baku yang datang itu harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pabrik. Kemudian juga bagaimana untuk beberapa larut gitu ya, kita cek lagi residual solventnya. Kemudian untuk parameternya juga gitu kita melakukan pengecekan seperti yang sering dilakukan pada karakterisasi hasil dari ekstrak gitu ya, yang sudah didapat. Nah, ini adalah parameter lainnya sesuai dengan uh, Perka Badan POM, bahwa memang terkait mikrobiologi gitu ya, total alfa toksin dan juga logam berat. Ini yang memang diujikan, akan tetapi di kami hanya ada yang mikrobiologi. Untuk logam berat kami masih menggunakan lab luar, itu lab Saraswati. Karena memang yang menjadi titik kritis di dalam pembuatan ekstrak tentu saja di akhirnya uh, adalah terkait dengan cemaran gitu ya, baik itu cemaran dari jamur ataupun cemaran dari bakteri. Ini kapasitas produksinya ya, untuk mesin kecil di angka 1 kilo sampai 10 kilo, mesin sedang itu 10 kilo sampai 1000 kilo, dan mesin besar itu 1 ton sampai 4 ton. MOQ-nya 1 kilo. Kenapa? Ya karena memang Badan POM mempersyaratkan untuk 1 kilo agar UMKM gitu ya bisa tumbuh dan berkembang tanpa terbebani dengan MOQ yang besar. Ini adalah COA, Certificate of Analysis. Jadi karena tadi hasil akhirnya adalah ekstrak sebagai bahan baku, maka dilengkapi dengan Certificate of Analysis. Nah, biasanya kita juga tambahkan MSDS gitu ya, sebagai pelengkap dokumen pada saat kita merilis produk ke pasar. Ini beberapa produk di kami. Ini kayu secang yang kemarin Propratu. Ini kadarnya kita bisa dapat di 10% untuk 11% Brazilian, 25 dan 18. Perbedaan ini disebabkan karena tempat pengambilan yang berbeda-beda. Kemudian ini untuk kulit buah manggis gitu ya, dengan uh, kadar alpha mangostin. Tentu saja ini yang dengan menggunakan base etanol, Bapak Ibu. Kemudian ini untuk kunyit dengan nilai kurkuminnya. Kemudian ini untuk lada hitam dengan kandungan piperin di 70%. Kemudian ini untuk gabus, ikan gabus dengan kandungan atau dengan kadar proteinnya di 87,35%. Nah, ini adalah beberapa produk di kami juga yang memang sudah dihasilkan gitu ya. Kemudian juga, tapi memang kalau untuk industri yang lainnya kebanyakan menggunakan pelarutnya air, gitu. Tidak menggunakan pelarutnya etanol, ya karena dulu memang berawalnya dari air dan belum terpaparnya hasil-hasil riset dari Bapak Ibu ke dunia industri, sehingga menganggapnya bahwa air lebih efektif gitu ya, dan lebih murah dibanding dengan menggunakan pelarut etanol. Nah, berarti itu akhir dari produk yang dibuat di industri ekstrak bahan alam. Nah, produk akhir yang dibuat di industri ekstrak bahan alam itu menjadi produk awal bagi usaha kecil obat tradisional, yang nantinya hasil akhir dari sini adalah produk obat jadi. Ini adalah dokumennya, bahwa ada dokumen untuk kapsulasi, dibuat kapsul, kemudian cairan obat dalam. Cairan obat dalam, kalau Bapak Ibu pernah ke apotek, itu yang lebih ke seperti madu dicampur dengan ekstrak gitu, atau ya cairan obat seperti itu, tapi berbahan dasar ekstrak. Kemudian
serbuk instan, ya, baik itu serbuk instan yang diseduh ya atau serbuk instan yang digunakan secara langsung. Ini pengkategoriannya, ada obat tradisional, ada suplemen kesehatan, dan ada obat akuasi. Jadi di kami adanya adalah obat tradisional. Jadi di mana bahan bakunya bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau campurannya yang digunakan untuk pengobatan yang secara tradisional sudah dilakukan di masyarakat. Ini pengkategoriannya dari jumlah produknya, ya, dari ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Ya tentu saja Bapak Ibu sekarang sedang didorong untuk apa ya, membantu para industri masuk ke dalam kategori obat herbal standar dan fitofarmaka, sehingga produk-produk yang ada di kami itu merupakan produk-produk dengan evidence base yang jelas berdasarkan hasil riset, berdasarkan hasil pengujian praklinik, sudah dilakukan uji toksisitasnya, uji aktivitasnya, sehingga itu memberikan nilai rasa kepastian, nilai rasa keamanan bagi masyarakat. Seperti itu ya. Kalau untuk fitofarmaka tentu saja sampai pada tahap uji kliniknya, Bapak. Nah, ini beberapa hal yang saya ingin sharing terkait dengan mengurusi izin edar ya Bapak Ibu, karena dari hasil riset tentu saja dokumen-dokumen itu harus disiapkan untuk proses registrasi. Nah, yang pertama adalah mempelajari peraturan dengan seksama, tentu saja sebagai salah satu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat memiliki nilai resiko, sehingga peraturan untuk apa prasyaratnya sangat detail sekali gitu ya. Kemudian penyiapan dokumen dengan lengkap dan benar gitu ya, komunikasi yang baik dengan regulator gitu ya. Selalu kami berhubungan baik dengan Badan POM. Kemudian rajin disiplin untuk memantau perkembangan registrasi, kemudian dan sigap dan proaktif untuk merespon hasil evaluasi. Jadi produk-produk yang kami daftarkan, dokumen-dokumen yang kami buat itu tidak tanpa celah untuk dilakukan koreksi. Sehingga kalau koreksinya lama, maka perizinannya akan lama. Kalau koreksinya cepat, perbaikannya cepat, maka itu akan mempercepat keluarnya izin edar. Nah, ini adalah beberapa peraturan terkait dengan mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang digunakan dalam proses registrasi. Untuk registrasi itu ya seperti ini alurnya, ya, ide produk. Ya. Nah, ide produk ini tentu saja ada bisnis development-nya, kemudian ada feasibility study-nya, di mana ya tentu saja ada, karena kita mau jualan Bapak Ibu, sehingga ya kita harus benar-benar nge-treat gitu ya, marketnya itu seperti apa. Kemudian nanti masuk ke dalam fase R&D, Research and Development, kemudian kami merancang formulanya, kemudian kami mencari bahan baku dan bahan tambahannya, kemudian metode analisanya, kemudian kita coba try formula skala lab-nya, kemudian kalau memenuhi persyaratan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak marketing gitu ya, jadi kami lakukan ke stabilitas skala lab. Jadi kita buat 2 batch, kemudian kita try skala pilot, kemudian kita uji stabilitas, kemudian dilakukanlah registrasi, yaitu pra-registrasi, registrasi, kemudian ya nanti akan keluar izin edarnya. Itu ya cukup panjang, tetapi memang langkah-langkah ini kita bisa kerjakan dalam kondisi yang paralel. Ini adalah ide produk ya. Pada saat kita ide produk tentu saja menentukan pasar, mengidentifikasi segmen pasar gitu. Ini menjadi hal yang penting gitu karena memang hasil produknya harus bisa laku di pasaran dan masih memiliki ceruk pasar yang bisa kami penetrasi agar produknya bisa bersaing gitu. Berikutnya ini masuk ke tahap R&D. Nah, kita menggabungkan berbagai macam berbagai macam teknik gitu Bapak Ibu dalam mendesainnya. Tentu saja tadi dari serat centini, dari buku-buku lama gitu ya, dari formula-formula lama, kemudian dari buku sumber acuan, kemudian kita gabungkan dengan hasil Bapak Ibu meneliti yang sudah terpublish di Google Scholar gitu. Kami lakukan reviewnya, kami ambil berapa dosisnya gitu, kemudian
kami terkadang juga menggunakan ChatGPT gitu, tetapi hanya sebagai confirm dari apa yang telah diresumekan gitu ya. Jadi contoh misalkan kami mau membuat produk booster ASI. Nah, dari produk booster ASI ini secara tradisional apa yang sudah banyak masyarakat gunakan gitu ya. Kemudian dari review artikelnya apa saja tanaman-tanamannya, kemudian dosisnya berapa. Jadi kami menggunakan itu gitu ya dalam mengembangkan formulanya. Nah, berikutnya ini sama, jadi naskah-naskah klasik ini menjadi bagian penting dalam mendasari pemilihan tanaman obat yang nanti kita akan kembangkan. Nah, ini adalah teknik yang kami gunakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat di produk-produk yang ada di kami, semuanya itu tidak tunggal. Kebanyakannya itu mungkin ada satu, dua yang tunggal dan itu pun pesanan dari konsumen kami gitu. Tapi kebanyakan kami menggunakannya adalah berganda gitu. Nah, kenapa berganda? Ya karena kami mengadop pada Ten Chinese Medicine gitu ya, yang memang eh, kebanyakannya adalah polyherbal. Kemudian ada juga yang dengan konsep IAA gitu ya, imodulator, antioksidan, antiinflamasi. Jadi ada gabungan untuk tiga aktivitas itu, ada optimasi, kemudian ada simulasi dan ada kombinasi. Baik, nah untuk Time Chinese Medicine ini sebenarnya mudah konsepnya itu seperti suatu konsep kerajaan gitu ya, di mana kalau di Tiongkok itu kan ada kaisar, ada menteri, ada pembantu gitu. Sama kalau misalkan kita juga dalam bermain catur ada rajanya gitu, kemudian ada menteri-menterinya gitu, ada pelayan-pelayannya. Nah kami menstrukturkan herbalnya dalam formulanya seperti itu. Jadi nanti ada ramuan kaisar di mana dia itu sebagai penanggung jawab dari aktivitas yang ingin kita tuju. Kemudian juga nanti ada menterinya gitu ya. Ramuan ini mempunyai dua peran ya, untuk tambahan untuk ramuan kaisar untuk memperkuat dan mendukung, dan atau juga digunakan untuk menangani gejala kecil tertentu dari penyakit. Karena kan penyakit itu ada gejala gitu ya. Gejala-gejala kecil yang timbul yang justru itu menjadi pengganggunya. Nah, kemudian ada asisten, ini ramuan pembantu ya sebagai ajupan, itu memiliki tiga peran. Peran pertama adalah membantu mengoptimalkan efek terapeutik kaisar dan menteri. Peran kedua untuk melawan toksisitas yang disebabkan oleh kaisar dan menteri, gitu ya. Atau peran ketiga dapat berfungsi sebagai keseimbangan seperti efek hangat dingin. Kemudian berikutnya adalah ramuan pelayan. Ini ramuan pembantu, kadang-kadang disebut juga sebagai obat konvoy ya, sebagai penggait atau utusan, dianggap sebagai atau berperan dalam pemandu atau kurir untuk mengarahkan esensi seluruh resep ke organ gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di penelitian-penelitian terbaru itu seperti kurkumin yang dibukakan jalannya oleh piperin. Jadi kalau misalkan kita lihat formula-formula di perusahaan-perusahaan obat bahan alam yang besar, itu pasti ada gabungan antara kunyit dengan piperin, dengan lada. Nah, sehingga kami melakukan multi komponen produk herbal gitu ya yang digunakan dalam peramuannya. Dan ini pun memang sesuai dengan apa konsep-konsep atau bukti-bukti ilmiah yang kami telusuri. Ini konsep yang tadi disebutkan, ada imodulatornya, antioksidan, dan inflamasi. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita infeksi pun kan kalau imodulatornya ada sehingga daya tahan tubuh kita meningkat, kemudian antioksidan untuk memperbaiki lagi kondisi tubuh, kemudian juga antiinflamasi yang untuk mengurangi peradangan gitu, yang membuat ketidaknyamanan tubuh itu sudah selesai sebenarnya pada saat infeksi itu datang. Kemudian ini adalah komposisi ramuan Ristoja tahun 2015 berdasarkan hasil riset bahwa 43% merupakan campuran antara 2 sampai 5 jenis tumbuhan dan 21% itu lebih dari 30 jenis tumbuhan. Jadi pengambilan keputusan terkait dengan bahwa produknya itu tidak polyherbal itu sudah tepat, tetapi memang kami pun tidak terlalu banyak gitu ya. Kami hanya sampai 6, kadang 3 gitu sesuai dengan kebutuhan. Ini juga berdasarkan hasil risetnya ya, ada yang memang
dibuat tunggal, ada yang dia dua isinya gitu. Dari dua macam herbalnya, kemudian ada yang tiga gitu. Kemudian ini beberapa literatur atau jurnal herb combination for therapeutic enhancement dan berbagai macam sinergitas efek gitu ya dari Chinese herbal medicine kita gunakan juga. Ini beberapa komersial produk ya dari berbagai macam negara yang memang di dalamnya pun sama dengan kombinasi. Ini ini menegaskan polyherbal juga. Nah, dari sana kita sudah menyusun tadi sudah menyusun tanamannya untuk aktivitas apa, menyusun tanamannya, kemudian juga menyusun dosis gitu ya, kemudian menyusun master formulanya, masuklah ke dalam kategori dokumen registrasi obatnya. Jadi ini yang paling krusial gitu ya, bukan paling rigid dan paling banyak penyiapannya adalah di sini gitu, menyiapkan dokumen praregistrasi. Tentu saja dokumen ini akan sangat lengkap dan baik kalau misalkan dokumen-dokumen yang dimasukkan adalah hasil riset gitu ya, hasil penelitian dan itu akan menunjang sekali pada klaim yang nanti kita inginkan terkait dengan obatnya. Nanti ada dokumen administratif ya, kemudian ada perjanjian kerjasama atau kontrak gitu ya. Jadi kalau kontrak berarti produknya dibuatkan di kita, Bapak Ibu yang mendistribusikannya gitu ya. Kemudian dokumen lainnya adalah data produk, komposisi formula, informasi produk gitu. Nah, mungkin kalau misalkan hilirisasi di kami, tentu saja formulanya dari Bapak Ibu, tapi template-nya adalah menggunakan template kami. Ini adalah pada saat proses registrasi, ya. Ini dilakukan di perusahaan di web Asrot, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ke Badan POM, semua file dokumen semua kami masukkan di web ini. Nah, ini adalah salah satu yang kami daftarkan. Ini Asilong gitu ya, produk untuk booster ASI. Nah, salah satunya yang sudah juga keluar izin edarnya. Ini klaimnya membantu melancarkan air susu ibu, kemudian juga pemakaiannya saya 2 kali. Nanti kita lihat. Oh, nah ini untuk contoh dari komposisi per batch-nya, tapi ini reslim gitu. Ini untuk produk yang berbeda dari Asilong. Ini sebagai pelangsing. Reslim ini ditolak dari segi namanya. Nah, nama awalnya itu Reslim, tapi kata Badan POM ini ditolak karena ada apa ya? Ada klaim dari slimnya. Nah, sehingga produk ini berubah, saya rubah namanya, diusulkan menjadi Plimifit gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek terkait dengan Plimifit ini apa penjualannya sangat bagus sekali di toko oren. Kemudian ini terkait dengan yang tadi ya, yang Reslim. Jadi dari mulai nama produknya, kemudian cara pembuatan, penimbangan, pencampuran, kemudian kontrol IPC-nya, proses kontrolnya, pengisian, dan pengemasan. Jadi dibuatkan dokumen oleh kami. Kemudian setelah prareg, kemudian registrasi. Nah, registrasi itu sama dokumen lagi, tetapi dokumen yang berbeda gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi. Komposisi formula persatuan, komposisi produk per batch. Nah, kami yang membuatkan per batch-nya. Per batch-nya di kami itu adalah 1000 gitu ya. Sehingga nanti kami akan kalkulasikan kalau dalam 1000 itu butuh bahan baku berapa gitu. Kemudian cara pembuatan produk, alat dan mesin, kemudian sertifikat analisis bahan baku. Nah, sertifikat analisis bahan baku ini yang kami dapatkan dari IEBA-nya yang tadi Bapak Ibu yang di awal. Gitu. Kemudian sertifikat analisis produk jadi, ini sertifikat analisis produk jadinya ada yang dibuat di internal kami gitu sebagai evaluasi sediaannya dan ada yang dibuat di lab yang terakreditasi. Kami masih menggunakan lab Saraswanti untuk pengujian analisis produk jadinya. Kemudian spesifikasi kemasan gitu ya, dari mulai botol, kemudian dus, kemudian kapsul gitu ya, nanti harus dilengkapi. Kemudian protokol dan hasil uji stabilitas minimal 2 batch. Nah, ini juga di kami yang mengerjakan gitu ya. Kemudian spesifikasi dan metode pemeriksaan ini sudah ada template-nya. Kemudian rancangan desain. Contohnya seperti ini. Jadi ini hasil praregnya di sebelah sini untuk Asilong. Ya, kemudian dari sini adalah ini untuk contoh batch record-nya. Gitu. Tapi ini produknya adalah untuk madu plasma. Gitu. Kemudian ini desainnya yang nanti akan diuploadkan. Ya, kemudian di sini ada uji stabilitas batch 1 gitu. Tadi 2 batch mintanya, berarti ada 2 nomor batch yang diujikan stabilitasnya per bulannya kita cek gitu.
Kemudian ini dokumen registrasi lainnya, gitu ya, beberapa spesifikasi terkait dengan cangkang kapsulnya, kehalalan kapsulnya, kemudian sistem penomoran batch-nya, kemudian literatur pendukung keamanannya, ya, seperti kalau misalkan sudah ada uji lab-nya, gitu ya, uji aktivitasnya. Nah, untuk madu itu harus ada hasil uji kloramfenikol gitu ya. Kenapa? Karena mungkin banyak yang menggunakan kloramfenikol untuk membuat rasa pahit di madu dan madunya biar awet sehingga kita harus ujikan gitu ya. Kemudian uji toksisitas kalau ada. Ini contoh untuk spesifikasi botol, SCOA botol, kemudian untuk SCOA yang kapsul gitu ya. Dan ini datanya banyak sekali gitu ya yang kami harus upload. Ini hanya sebagian. Kemudian ini adalah analisis produk jadinya. Jadi produk jadi yang sudah kami buatkan sebagai prototipenya, yang 2 batch itu kami ujikan keluar gitu dengan menggunakan uh, apa parameter-parameter uji yang ada di Perka Badan POM ini. Ya, dari mulai tadi cemaran gitu ya, logam berat, kemudian juga tambahan-tambahan lainnya. Itu ini juga beberapa dokumen yang dibutuhkan, tetapi tidak semua dokumen yang ada ini dibutuhkan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kita memproses registrasi kapsul, itu tidak ditanyakan uji alkohol, karena uji alkohol itu biasanya untuk cairan obat dalam. Kemudian ada uji bahan kimia obat ya untuk beberapa klaim yang kami yang kami uh, klaimkan ke Badan POM untuk obat vitalitas pria itu diujikan BKO-nya sildenafil untuk meyakinkan bahwa tidak ada pencampuran obat kimia di dalamnya. Nah, ini adalah contoh dari registrasi produk yang sudah selesai gitu ya, dilakukan pengajuan dan pemeriksaannya oleh Badan POM, maka turunnya ini. Dengan turunnya eh, ini suatu hal yang tentu saja sangat menggembirakan bagi perusahaan, sangat mengembirakan bagi konsumen dan juga kalau peneliti yang hilirisasi. Artinya apa? Artinya bahwa produknya sudah mendapatkan izin edar dan bisa untuk dilakukan proses distribusi gitu ya untuk proses penjualan. Ini beberapa produk kami Bapak Ibu yang sudah ada sekitar 40-an yang sudah terregistrasi dan beberapa sedang proses registrasi juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Haji atas pemaparan materi yang sangat lengkap dan komprehensif. Dari paparan tadi telah memahami bahwa pengembangan obat herbal di industri obat bahan alam bukan hanya berbicara tentang penelitian bahan aktif saja, tetapi juga bagaimana riset tersebut dihilirisasi menjadi produk yang berdaya saing gitu ya Bapak. Baik, silakan selanjutnya kita sesi tanya jawab. Silakan 1 sampai 2 penanya ya Bapak Ibu. Boleh di chat atau raise hand atau secara langsung ke Bapak Aji, boleh silakan. Pak Haji mau bertanya, Pak Haji. Ya, Bapak. Terima kasih, Bu Teh Nita. Ya, Pak Haji, pertama terima kasih ya Pak Haji berkenan untuk sharing ya. Ya, Bu. Kami sebetulnya dari pusat studi apa namanya eh ek- iya, EPSDAL ya, eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ini udah banyak bekerja dengan eh, tumbuhan gitu ya. Dan setiap tumbuhan itu memiliki bahan aktif mulai dari antioksidan, anti kanker, anti malaria gitu ya. Banyak lah yang menarik gitu. Namun eh, masih apa ya? Banyak dari tim riset di pusat studi kami itu masih masih belum banyak yang mulai berjalan gitu untuk ke arah hilirisasi. Mungkin di sini kalau dari Pagi sendiri kira-kira gitu dengan produk yang sudah banyak dari Pusdi kami ini, bagaimana sebetulnya langkah yang bisa dijalankan oleh para anggota Pusdi gitu sehingga apa ya eh, kami itu bisa juga gitu seperti eh, Pak Aji ya bisa mendapatkan menjadi menjadi bahan alam yang menarik itu menjadi produk gitu. Itu mungkin yang pertama ya strategi barangkali atau apa ya langkah
tahapan apalah selanjutnya yang bisa kami lakukan itu. Yang kedua, juga apakah juga memungkinkan bagi Pusdi kami untuk juga ke depannya itu bisa bekerja sama juga dengan PT Berkah Alam Nusantara ya untuk sama-sama dengan berbagai skema riset ya seperti matching fund dan yang lainnya ya untuk juga menghilirkan lah produk dari grup riset kami gitu. Mungkin itu saja Teh Nita pertanyaan saya ke Pak Haji. Terima kasih sekali lagi ya Pak Haji atas eh, kesediaan waktunya ya untuk sharing bersama kami. Terima kasih Bu Rani. Silakan Bapak Haji, mungkin langsung dijawab Bapak. Baik, nah bagaimana strateginya? Tentu saja memang, nah ini yang menjadi barrier kita itu adalah terkait dengan pemahaman Bapak Ibu di apa di bidang risetnya dan pabrik dengan kerumitannya. Jadi pada saat misalkan Bapak Ibu melakukan riset terkait dengan anti kanker, Badan POM tuh tidak seyogianya langsung nge-approval bahwa nanti kalau dihilirisasi itu mau gitu ya mendapatkan klaim itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah terkait dengan eh, Bapak Ibu dengan sangat mudah misalkan mengekstraksi, kemudian mendapatkan hasil ekstraknya, kemudian menguji gitu ya. Nah, di kami itu menjadi kesulitan. Jadi pada saat ekstraksi itu kami harus siapkan ketersediaan bahan bakunya gitu ya, kemudian ketersiapan dari transfer teknologinya. Nah, ini barrier ini salah satunya bisa di solusinya adalah ya tadi Bapak Ibu memahami kami, kami pun memahami Bapak Ibu. Jadi apa yang telah Bapak Ibu lakukan nanti bisa dielaborasikan gitu, disatukan akan mendapatkan titik temu yang mana. Yang apakah harus misalkan langsung ke Fitofarmaka? Ya tentu saja kalau misalkan memiliki sumber pendanaan yang cukup leluasa gitu. Tapi kalau misalkan memang eh, pendanaannya tidak begitu leluasa, nah toh kan jamu pun itu merupakan produk yang sudah bisa beredar gitu. Kemudian dari sana kalau misalkan sudah mendapati produknya, kemudian sudah bisa dirasakan manfaatnya, kemudian berputar, kemudian ada modal. Nah, modal atau uang itu kan bisa digunakan untuk peningkatan grade dari jamu ke obat herbal standar, kemudian ke fitofarmaka gitu. Jadi tentu saja kalau langsung eh, serta merta itu akan sulit gitu. Tetapi memang saling memahami adalah bagian oh ternyata proses ekstraksi di pabrik berbeda mungkin dari segi apa kuantiti dengan ada yang di laboratorium, kemudian eh, dokumen-dokumen registrasi, kemudian tadi Bu memahami terkait dengan aspek dokumen induk seperti apa. Nah itu, nah nanti kalau sudah memahami itu, Bapak Ibu dosen akan merancang sesuatu seperti apa yang kami rancang. Pada saat Bapak Ibu merancang sesuatu apa yang kami rancang, itu tuh akan mempermudah pada saat proses registrasinya gitu. Oh, ternyata ada uji stabilitas. Uji stabilitas itu ada yang dipercepat, ada yang real time. Itu hanya dicek aja setiap 1 bulan 1 kali sesuai dengan parameter yang dibutuhkan. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah melakukan pengujian itu kan akan membantu dokumen-dokumen tadi itu lebih lengkap gitu ya. Jadi kalau hal yang memang menjadi hari ini yang kami hadapi karena kami juga membantu beberapa dosen di Unpad untuk hilirisasi uh, ya itu Bu. Jadi ada kayak yang belum pas gitu antara pemahaman Ibu dengan pemahaman dulu dulu pun saya sama seperti itu. Saya kaget, ternyata gini industri itu. Oh, ternyata seperti ini mainnya industrinya. Nah, tapi beriring dengan waktu, saya mulai memahami, oh celahnya itu adalah di sini. Tentu saja kami yang tanpa riset yang hanya mengandalkan Google Scholar gitu ya dan mengandalkan hasil-hasil riset Bapak Ibu, kami bisa gitu ya untuk melakukan hilirisasi. Nah, apalagi Bapak Ibu yang memiliki data risetnya dan itu sangat apa ya, sangat menjadi landasan kuat bagi Badan POM tidak menolak klaimnya gitu. Jadi ya ini sudah ada risetnya, sudah ada jurnal publikasinya. Gitu. Terkadang kami juga di tengah-tengah perjalanan dalam mendesain obat gitu ya, tiba-tiba Badan POM nanya, ini mana hasil publikasinya? Iya kan hasil publikasi yang kami review itu kan satu-satu, sedangkan yang kami formulakan 3, ya pasti tidak ada gitu. Sehingga kami harus menjelaskan bahwa efeknya ini dari jurnal ini, aktivitasnya ini, jurnal ini, jurnal ini gitu. Karena
gabungan tidak ada. Ya, tapi kalau Bapak Ibu apalagi sudah dari dasar ya, dari standarisasinya ada, dari mencari nilai aktivitas, nilai kadarnya, aktivitasnya itu akan sangat cepat sekali sih. Itu mungkin Bu untuk strategi, tetapi eh, mungkin nanti bisa lebih detailnya kalau misalkan Bapak Ibu main lah pabrik gitu ya Bu. Gitu. Terkait Baik. dengan kerjasama, Insya Allah Bu, kita eh, sangat terbuka ya untuk kerjasama gitu terkait dengan hal-hal yang tentu bisa kami bantu sebagai bagian dari sumbangsih kepada nusa dan bangsa gitu Bapak Ibu. Kami akan sangat terbuka gitu. Tentu saja ya kalau misalkan nanti di kemudian hari kerjasama terus slow respon, nah itu mungkin lagi benar-benar line produksinya padat seperti itu Bapak Ibu. Itu sih Insya Allah. Oke, Pak Haji pencerahannya ya Pak Haji. Terima kasih. Insya Allah lah kita akan berdiskusi lebih lanjut ya Pak Haji untuk berkolaborasi ke depannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Tanita. Baik, terima kasih Bu Rani. Terima kasih atas pemaparannya Pak Haji. Selanjutnya, pertanyaan terakhir silakan Ibu Ya, Elis Julaiha. ya, ya, Silakan. ya, dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Nita, dan terima kasih Pak Aji atas pencerahannya nih. Kami ini para peneliti yang mana dituntut ya penelitiannya untuk hilirisasi. Sementara kan tadi untuk sampai ke hilir ke produk itu kan tahapannya begitu panjang ya Pak ya. Nah, kadang-kadang kami juga suka mentok gitu. Ini penelitian sudah begini, tahapan berikutnya seperti apa ya yang harus kami lakukan. Sementara tuntutan harus hilirisasi nih ya. Jadi kami di dasar, jadi kadang-kadang suka ada permasalahan seperti itu. Nah, yang tadi saya dengar dari paparan Pak Aji, itu kan kebanyakan produknya adalah ekstrak ya Pak ya. Bahan bakunya ekstrak. Nah, kalau minyak asiri Pak belum ada ya Pak ya di PT Berkah Alam ini. Karena kebetulan penelitian saya ini bahan bakunya adalah zat aktifnya itu adalah minyak atsiri. Dan minyak atsirinya ini bukan minyak atsiri yang sudah digunakan ya di kita, banyak diimpor ya seperti nilam, sereh wangi dan cengkeh itu sudah banyak. Sementara saya ini di minyak atsiri jeruk-jerukan. Nah, saya sudah membuat formula obat kumur ya dengan zat aktifnya minyak atsiri jeruk nipis dan sudah ada mitra yang mau memproduksinya. Namun kami kesulitan untuk penyediaan minyak atsirinya. Seperti kita ketahui kandungan minyak atsiri paling tinggi kan cuma 2% lah ya di bahan alam ini. Nah, apalagi seperti tadi saya sampaikan untuk jeruk-jerukan ini belum ada mungkin yang memproduksi secara besar-besaran ya. Karena mungkin ya kalau minyak atsiri jeruk nipis kan dari kulitnya ya. Jadi dari limbah ya yang dibuang oleh produksi minuman gitu ya, minuman segar. Nah, sementara kalau bahan lain kayak nilam itu langsung kan dari daun gitu ya, dari semua bahannya gitu. Jadi sangat mudah mungkin prosesnya. Nah, tapi tadi saya lihat di PT Berkah ini belum ada ya minyak asiri ini ya Pak ya. Nah, kalau misalkan bolehkah misalkan ya kalau minyak asiri jeruk nipis ini digunakan bukan yang asli dari tumbuhan karena ada yang menawarkan gitu udah aja yang sintetiknya aja katanya gitu. Nah, itu mungkin lain lagi ya halnya ya Pak. Enggak mungkin segitu dulu. Silakan Bapak Haji. Terima kasih Bu Elis. Enggak. Terima kasih Ibu. Nah, terkait dengan minyak atsiri, memang ini menjadi PR di kami juga sih, Ibu. Yang pertama adalah kalau kita lihat hilirisasinya, maka sebenarnya minyak atsiri ini lebih dekat pada sisi industri kosmetik, Bapak Ibu. Jadi di kami pun ada industri kosmetik yang bertetangga lah, tidak jauh, hanya mungkin antara 5 menit dari industri kami dan masih keluarga juga gitu ya, PT Arsa Cosme Herb. Nah sehingga kebanyakan mitra kami yang memiliki minyak atsiri itu pengembangannya ke arah kosmetik gitu ya. Baik itu untuk
lotion gitu ya, untuk apa dekoratif gitu ya, untuk sabun, untuk apa. Nah, di akhirnya kan tentu saja ternotifikasi Badan POM, terus ya intinya adalah bisa 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 didistribusikan lah, akan menjadi produk gitu. Tapi memang karena Bapak Ibu adalah dari riset, terutama Propis itu dari riset, tentu saja memang harus menggunakan eh, bahan yang alami gitu. Nah, yang menjadi permasalahannya itu kan adalah ketersediaan sumber daya bahan awal gitu. Nah, berbeda dengan nilam yang dari Semarang, nilam dari Semarang itu rekan-rekan petaninya bisa membebaskan sampai 23 hektar gitu ya, tanah apa lahan perhutani untuk menjadi pengembangan budidaya, dan sedang dilakukan pengujian COA di kami, karena untuk bisa dijual ke perusahaan lagi si nilamnya tuh harus ada dokumen pendamping, yaitu Certificate of Analysis gitu. Jadi memang ketersediaan bahan ini menjadi penting gitu. Karena pabrik itu akan menghitung, Bu, kalau misalkan ternyata bisa diproduksi, bisa diproses, bisa diregistrasikan, tapi ketersediaannya masih minim, nah ini akan menjadi kendala nantinya, terutama di tim marketing yang harusnya sudah siap dari segalanya. Nah, salah satunya mungkin nanti bermitra dengan para petani yang dalam skup minyak atsiri, apakah bisa ditumpang sarikan terkait dengan jeruk ini ya, untuk mendapatkan minyak atsirinya. Tapi kalau hilirisasi tadi Ibu sudah mengatakan obat kumur. Nah, sebenarnya di kami pun eh, bisa sih Bu kalau obat kumur, karena kan ada COD ya. COD itu adalah cairan obat dalam. Cairan obat dalam itu diminum gitu. Ya. Kalaupun tidak diminum ya dikumur-kumur aja boleh gitu. Tapi kalau misalkan ibu mau ke kosmetik gitu ya, apakah sebagai anti repellent gitu, untuk mengusir nyamuk gitu atau apa, itu bisa di kosmetik. Tapi kalau kosmetik menggunakan bahan dari alam, tetap si bahannya itu harus lewat dulu ke IEBA, Bu. Lewat dulu ke IEBA, nanti dari IEBA akan dikeluarkan produk dengan menggunakan COA. Karena produk dan COA-nya nanti akan digunakan oleh industri kosmetik untuk proses registrasi sebagai bahan aktif yang terlampir dokumennya, itu adalah COA. Hmm. Iya. Nah, kalau misalkan seperti tadi obat kumur ya, itu bisa masuknya ke obat herbal terstandar. Nah, kalau untuk obat hebat terstandar, berarti ibu harus melakukan pengujian praklinik gitu. Ya, ya sudah diujikan prakliniknya. Nah, Sitotoksinya sudah, ya. harusnya bisa sih, Bu. Nah, seperti Bisa. kalau mungkin Ibu pernah dengar suatu produk propolis, Bu, Ya, ya. yang ditetes. Nah, itu obat kumurnya tidak harus dalam bentuk apa ya, Bu, dalam bentuk botol gitu ya. Udah bikinnya dalam bentuk tetes, Ya, kemudian tetes. ya tetes, mungkin nanti diteteskan ke air Ya, apa di rumah, ya tinggal dikumurkan. ya. Itu Ya berarti mungkin kita arahnya ke sana mungkin obat tetes karena itu tadi ketersediaan itunya. Jadi dari minyak asiri yang langsung dari tanaman itu sangat konsentrat gitu, sehingga bisa menggunakan itu. Iya, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya, Pak Aji. ya, sama-sama. Mungkin sekali-kali kalau kami ingin datang ke sana mungkin ya boleh ya. Ya boleh Ibu. Dekat Bu kalau dari Bandung. Iya, enggak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ois dan pemaparannya Pak Aji. Terima kasih banyak. Dari pemaparan yang telah disampaikan, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pengembangan obat herbal itu memerlukan sinergi gitu ya antara riset, industri, dan regulasi agar hasilnya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Haji atas ilmu dan inspirasinya yang sangat luar biasa. Selanjutkan, izinkan kami menyerahkan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi Bapak dalam kegiatan hari ini. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum acara ditutup, kita sesi foto bersama dulu ya. Oke, silakan dibuka kameranya, open cam. Baik, satu, dua, tiga.
Sekali lagi, mungkin gaya bebas. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak atas partisipasinya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen semua, mahasiswa dan masyarakat. Baik, berakhirnya acara ini saya tutup untuk sore hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. warahmatullahi Hatur wabarakatuh. nuhun Ibu Nuhun Pak sadayana. Aji. Assalamualaikum. Perlu Jadi sih, pamit. Bapak Hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.